Lahirnya bahasa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan bahasa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya. Secara umum disepakati bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Meskipun begitu, terciptanya bahasa Indonesia tidak serta-merta mengadaptasi dari bahasa Melayu saja. Banyak bahasa-bahasa yang berkontribusi dalam pembentukan bahasa Indonesia, seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Portugis. Selain dipengaruhi oleh bahasa-bahasa luar selain bahasa Melayu, bahasa Indonesia juga terbentuk karena adanya semangat kebangsaan yang melatar belakangi penciptaannya. Adapun peristiwa-peristiwa kebangsaan dan bersejarah yang berkaitan dengan penciptaan bahasa Indonesia adalah Sumpah Pemuda, Kongres Bahasa Indonesia, Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan lagu-lagu nasional. Kongres Bahasa Indonesia adalah pertemuan rutin 5 tahunan yang diadakan oleh pemerintah dan praktisi bahasa dan sastra Indonesia. Kongres ini pertama kali diadakan di kota Solo pada tahun 1938. Pada mulanya, kongres ini diadakan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928. Selanjutnya, ajang ini tidak hanya untuk memperingati Sumpah Pemuda, tapi juga untuk membahas perkembangan dan rencana pengembangan bahasa dan sastra Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sangat penting seperti tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Hal ini dapat menunjukkan bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Di samping itu, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantum pasal khusus bab 10 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya mendasari rasa kebangsaan kita, di antaranya sebagai lambang identitas nasional, sebagai alat pemersatu bangsa, serta sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selain kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia dalam Undang-Undang 1945 juga menyatakan dirinya sebagai bahasa negara yang berfungsi sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, sebagai alat penghubung pada tingkat nasional, serta sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sejarah ejaan. Pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata. Sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca lainnya. Yang pertama, ejaan Van Ophusen. Ejaan Van Ophusen ditetapkan pada tahun 1901 dan diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Kitab Logat Melaju. Kedua, ejaan Republik. Ejaan Republik diresmikan dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan Republik lazim disebut ejaan Suwandi karena nama itu disesuaikan dengan nama orang yang memprakarsainya. Yang ketiga, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. EYD dinyatakan mulai berlaku sejak penggunaannya diresmikan oleh Presiden Indonesia Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972. Peresmian yang diumumkan di dalam sidang DPR itu diperkuat dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 bersamaan dengan Pedoman Umum EYD ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 31 Agustus 1972 dan dinyatakan dengan resmi berlaku di seluruh Indonesia. Berikut adalah salah satu contoh kesalahan dalam pengejaan bahasa Indonesia. Di dalam gambar ini, terdapat kalimat dijual tanpa perantara.
Kesalahan dalam kalimat ini berada pada kata dijual. Kata dijual seharusnya digabung, karena kata di merupakan imbuhan kata kerja. Apabila kata di berfungsi sebagai awalan, maka penggunaannya harus dipisah. Misalnya seperti di rumah. Di dan rumah harus dipisah, karena rumah menunjukkan keterangan tempat.